Halo para mahasiswa semuanya, bergabung di channel YouTube Stispol Wirabakti Denpasar dalam mata kuliah hari ini yang akan dipresentasikan oleh saya, pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik. Semoga dalam suasana daring, masih suasana online, kalian semua tetap semangat untuk belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan tetap sehat. Oke, dalam pengantar ilmu politik ini, saya Dr. Ana Agung Putu Sugiantiningsih, SIP MAP, akan memandu Anda semua dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Izin share screen ya, share screen. Oke. Nah, kita mulai untuk yang awal nih ya. Jadi pengertian tentang ilmu politik. Jadi ilmu politik ini adalah suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat terkait dengan sifat, hakikat, kekuasaan, ya proses-proses kelangsungannya, lingkungannya, dan hasil akibat. Hal ini disampaikan oleh Prof. Muhammad Yamin. Ada pula penyampaian terkait dengan pengertian ilmu politik oleh Prof. Mr. Dr. J. Behrens yang menyampaikan tentang ilmu yang mempelajari penghidupan negara atau ilmu politik diserahi tugas untuk menyelidiki negara-negara itu sebagaimana negara-negara itu melakukan tugasnya. Oke, ilmu politik berkaitan dengan kekuasaan pada umumnya dengan semua bentuk yang terjadi. Ya, jadi ilmu politik itu sendiri adalah cabang dari ilmu sosial yang membahas tentang teori dan praktek politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi secara akademis, teori, dan riset. Politik bermacam-macam kegiatannya dalam suatu negara atau dalam sistem politik yang menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Miriam Budiharjo. Jadi, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama untuk masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini disampaikan oleh Ramran Surbakti. Adapun sasaran dari ilmu politik, jadi sasarannya adalah negara, pemerintahan, kekuasaan, fakta politik, organisasi politik, dan kegiatan politik. Konsep dasar ilmu politik. Konsep dasarnya ada 5 nih. Negara, state, kemudian kekuasaan, power, pengambilan keputusan, decision making, kemudian kebijakan, policy, dan pembagian, distribution. Ya. Negara. Jadi ini suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Tugas negara itu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan di masyarakat, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Ya, negara itu sebagai alat, agensi dan kewenangan, authority, yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi sifat-sifat negara itu sifatnya memaksa, sifatnya monopoli, sikapnya mencakup semua. Unsur-unsur pokok negara, ada wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Wilayah. Wilayah kita meliputi darat, laut, udara. Batas laut dulu 3 mil dari darat, tapi dengan kecanggihan teknologi dan persenjataan negara-negara di dunia yang ada di Indonesia, mengusulkan untuk dijadikan 12 mil. 200 mil untuk economic zona. Jadi penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk pastinya. Dan pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang
untuk urusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalamnya. Kedaulatan. Kedaulatan ini adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan yang tersedia. Oke, sifat negara ini tadi sudah kita bahas ya. Ada memaksa, monopoli, dan mencangkup ke segalanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya. Dan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dengan sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Meriam Budiharjo. Sedangkan kekuasaan sebagai dominasi yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan walaupun orang lain menentangnya. Hal ini disampaikan oleh She Wright Mills. Oke, teori kekuasaan nih. Ada teori kekuasaan Tuhan, teori kekuasaan hukum, teori kekuasaan negara, dan teori kekuasaan rakyat. Jadi kemampuan yang dimiliki penguasa, ya, memaksa kepada warga negara, memonopoli sumber-sumber kebutuhan publik, menetapkan sebuah peraturan atau kebijakan publik yang mengatur seluruh aspek kehidupan negara tanpa terkecuali. Kebijakan dan pengambilan keputusan, ya dalam hal ini pengambilan keputusan, decision making adalah pembuatan pilihan antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Joyce Mitchell dalam Political Analysis and Public Policy. Jadi politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Nah, menurut Calvi W. Dawson menyampaikan, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu sendiri. Pembagian, ya, dalam hal ini kekuasaan itu juga terbagi loh ya. Jadi ada pembagian. Pembagian itu adalah pembagian atau penjatahan dalam bentuk nilai-nilai masyarakat yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata, sehingga dalam ketidakmerataan ini tentunya akan menimbulkan konflik, ya. Jadi politik menurut Harold Laswell, jadi politik adalah masalah siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Terkadang dalam pembagian ini juga ada ketidakadilan, ya. Pembagian ilmu politik, jadi teori politik, teori dan sejarah perkembangan ide-ide politik, kemudian tentang lembaga politik. Dalam lembaga-lembaga politik ini mencakup undang-undang dasar, kita akan membahasnya, kemudian pemerintah secara lingkup nasional, daerah atau lokal, kemudian fungsi ekonomi sosial, kemudian perbandingan dari lembaga-lembaga politik itu sendiri. Kemudian dalam pembagian ilmu politik ini juga ada partai-partai, pendapatan dan golongan, kemudian partai, golongan-golongan, partisipan warga negara dalam pemerintahan dan administrasi. Kemudian dalam ilmu politik juga ada hubungan internasional, di politik internasional, organisasi-organisasinya, dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Ya, itu tuh pengantar untuk ya ilmu politik itu sendiri. Ya, itu nanti kita akan saksikan terus dan pantengin terus channel YouTube Stisco Wirabakti Denpasar yang akan juga ya yang bisa kalian simak semua ya tentang mata kuliah dari para dosen di tahun ajaran baru ini di semester ganjil ini. Oke, sampai berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar ilmu politik dalam pembahasan selanjutnya yang lebih seru lagi dan lebih detail lagi. Terima kasih, sampai jumpa.